Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra, NIM 200266068 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Saya di sini ingin mereview buku dari Charles Dickens yang berjudul Oliver Twist. Buku Oliver Twist ini dilatar belakangi oleh revolusi industri yang terjadi di London pada abad ke-19. Awal mula dari novel Oliver Twist adalah lahirnya seorang anak laki-laki dari seorang wanita yang cukup muda di kala itu. Ketika melakukan persalinan, wanita tersebut meninggal, sehingga anaknya tinggal di penampungan khusus anak yatim piatu, dan anak tersebut diberi nama Oliver Twist. Di penampungan anak khusus yatim piatu tersebut, Oliver Twist hidup semasa kecilnya dengan kurang kasih sayang, kurang gizi, bahkan cenderung menderita. Oliver Twist pada umur 9 tahun dipindahkan ke rumah penampungan lain, di rumah penampungan khusus pekerja anak-anak di kala itu. Di sana Oliver Twist telah berekspektasi kalau kehidupannya akan lebih baik, menemui orang-orang baik, dan bisa survive kehidupannya. Tapi ekspektasi Oliver Twist berbanding terbalik dengan kenyataan yang diterima. Di sana dia diperlakukan kurang baik, disuruh bekerja full seharian penuh dengan upah yang begitu minim. Bahkan makanan yang diberi pun tidak makan yang bergizi, sehingga Oliver Twist yang masih kecil, yang memang tumbuh dan berkembangnya cukup memprihatinkan, bahkan tidak bertenaga karena makanan yang diperoleh adalah makanan yang tidak bergizi. Selang berapa lama Oliver Twist melakukan kesalahan kepada penjaga penampungan anak tersebut, sehingga Oliver Twist dilelang untuk dijual seharga 5 pounds. Selang beberapa saat, Oliver Twist dibelilah oleh seorang laki-laki tua yang berprofesi pembuat peti mati. Laki tua tersebut adalah orang yang begitu baik, tetapi dia memiliki istri yang kurang baik. Oliver Twist diperlakukan begitu kurang baik di sana. Dia disuruh tidur di atas peti mati, diberi makanan sisa dari makanan anjing si pemilik peti mati tersebut. Bahkan Oliver Twist pernah dituduh akan membunuh keluarga dari pemilik peti mati tersebut. Padahal tuduhan tersebut adalah tuduhan yang begitu bertolak belakang dengan kepribadian Oliver Twist yang begitu baik, sehingga Oliver Twist merasa sedih dan dia akhirnya memutuskan untuk lari dari rumah pembuat peti mati tersebut untuk menuju London. Perjalanan menuju London dia hanya berbekalkan 1 potong roti kering. 7 hari perjalanan menuju London yang berjarak dari kota asal Oliver Twist adalah 70 mil. Di sana dia berjalan kaki dengan keadaan yang begitu lesu, lemah, dan kaki dan telah berdarah. Bahkan Oliver Twist di perjalanan pun sempat pingsan karena tidak mungkin hidup dengan sepotong roti selama seminggu. Akhirnya Oliver Twist bergantung diri dengan belas kasihan orang-orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan menuju London. Di London pun Oliver Twist tidak tahu mau ngapain, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang anak yang mengiming-imingkan dia kehidupan yang lebih baik di London, untuk survive lah dia di London. Tapi disitulah awal mula lika-liku kehidupan Oliver Twist di London. Seorang anak yang mengajak dia untuk bekerja adalah komplotan dari pencuri di kota London tersebut. Dia diajak ke komplotan tersebut yang diketuai oleh Virgin, yang mengetuai anak-anak kecil yang disuruh untuk mencuri. Di hari pertama Oliver Twist, dia hanya melihat-lihat dan diajari mencuri. Di hari pertama tersebut pun dia tertangkap karena teman-temannya mencuri dan dia dikejar oleh massa. Oliver Twist ditangkap dan diadili. Tapi untungnya orang yang dicuri oleh teman-temannya tersebut adalah orang yang begitu baik. Oliver Twist diselamatkan, dirawat, dan diajak tinggal bersama. Tapi dengan ketakutan dari kelompok pencuri tersebut, akankah Oliver Twist melaporkan komplotan mereka? Akhirnya Oliver Twist diburu dan ditangkap untuk bergabung kembali ke komplotan pencuri tersebut. Akhirnya Oliver Twist diculik dan dimasukkan ke komplotan pencuri tersebut.
Bahkan Oliver Twist pun diajak untuk membobol rumah orang yang membantu Oliver Twist tersebut, karena Oliver Twist mengetahui lah sisi-sisi dari rumah tersebut. Kan Oliver Twist sempat tertembak, Oliver Twist ya begitu banyak lah lika-liku Oliver Twist, sampai Oliver Twist sempat hampir dibunuh. Tapi Oliver Twist akhirnya hidup dengan baik dengan orang yang membantunya dia tadi. Dia dirawat, disekolahkan, diberi pakaian yang begitu baik, dan tinggal di rumah yang cukup baik. Pesan moral yang bisa saya ambil dari buku novel Oliver Twist adalah selalulah bersikap baik dimanapun engkau berada, baik sekalipun itu di lingkungan yang buruk. Dan menurut saya pemilihan kata-kata di buku Oliver Twist baik dan gampang dicerna. Ya, kata-katanya cukup ringan lah. Dan pengilustrasikannya sehingga kita dapat bermain imajinasi yang baik. Kalau nggak salah, buku Oliver Twist ini adalah buku yang dilatar belakangi oleh revolusi industri pada abad 19. Dan ini adalah sebenarnya buku yang menceritakan kehidupan dari sang penulis, yaitu Charles Dickens, yang hidup begitu sulit ketika ayahnya masuk penjara. Akhirnya dia harus survive bersama ibunya mencari duit untuk bertahan hidup, dan menceritakan tentang bagaimana kesulitan kaum miskin di zaman itu, dan hukum yang begitu cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas. Buku ini banyak digemari dan disukai oleh masyarakat London, tapi tidak dengan pemerintah London, karena buku itu berisikan kritikan-kritikan pada pemerintah London di kala itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Oliver Twist yang saya baca ini saya temui dan saya peroleh dari aplikasi iPusnas yang menginput buku-buku elektronik dari Perpustakaan Nasional.